Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kenyataan umat manusia di dunia, khususnya umat yang berada di negeri kita ini, memang telah benar-benar membuktikan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia telah menunjukkan simpatinya, mengikuti dan menerima kebenaran agama Islam dan Al-Quran. Akan tetapi, kalau dianalisis secara ilmiah, kritis dan objektif yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka akan terlihat jelas bahwa keberadaan di balik kemayoritasnya umat yang mengaku sebagai muslim hanya sebatas pada mengikuti yang mereka lihat dari kebanyakan orang-orang yang dia lihat tanpa menggali dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Walaupun keberadaan orang-orang yang beriman dalam Islam secara kafah itu relatif sedikit, kita tidak perlu risau dan menjadi heran, karena kenyataan yang demikian itu merupakan bagian dari sunnah kauniyah atas kehendaknya yang qadim. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Ada juga sebuah hadis qudsi. Allah berfirman pada hari kiamat, "Hai Adam, bangkitkanlah 999 keturunanmu untuk ditempatkan di neraka, dan satu di antara mereka itu ditempatkan dalam surga." Ketika Rasulullah SAW menerimanya, kemudian menyampaikannya kepada sahabat, beliau menangis terseduh-seduh. Demikian pula para sahabat lainnya. Demi Allah yang menguasai jiwaku, dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain, umatku hanyalah bagaikan sehelai bulu putih yang terdapat pada kulit lembu yang berbulu hitam. Rasulullah SAW bersabda, "Dan tidak akan masuk surga kecuali yang berjiwa muslim. Sedangkan kalian kalau dibandingkan dengan ahli syirik, bagaikan sehelai bulu putih di tengah-tengah kulit lembu yang berbulu merah." Sedangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW lainnya menyatakan, setelah masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, yang semuanya masuk neraka, kecuali satu golongan yang dijamin masuk surga. Atau dalam arti, satu golongan berjiwa muslim dan masuk surga, yang kemudian dibanding 72 golongan yang termasuk ahli neraka. Maka akibatnya, orang-orang yang beriman dalam Islam secara kafah dan berjiwa muslim mengalami jumlah yang sangat sedikit sekali. Berdasarkan keterangan dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis tadi, maka kesimpulannya adalah mayoritas manusia akan masuk neraka. Perbandingannya 1:1000. Jadi dalam 1000 manusia hanya satu yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisanya akan masuk neraka. Dan kenyataan ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ke inti dari video ini. Jika pada akhirnya manusia akan masuk neraka, bahkan mayoritas manusia yang akan masuk neraka,
Lalu kenapa Allah masih saja menciptakan manusia? Diciptakan lalu dimasukkan ke neraka, bukankah itu sadis? Pertanyaan semacam ini kerap muncul di benak sebagian orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Meskipun pertanyaan ini sederhana, tapi akan memerlukan jawaban yang agak panjang. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan semacam ini dengan berpedoman pada firman Allah sendiri. Sebagai pendahuluan, ketahuilah bahwa sebenarnya dalam Al-Quran kita diajari untuk tidak menanyakan tentang perbuatan Allah, kenapa begini dan kenapa begitu. Tetapi harusnya kita sibuk mempertanyakan tindakan kita sendiri, apakah sudah tepat atau belum. Jadi, jawaban singkat dari pertanyaan seperti itu adalah, kenapa Allah masih saja menciptakan manusia? Ya karena manusialah yang mau. Manusialah yang mau diciptakan. Manusia itu bodoh dan zalim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.